Halo semua, selamat datang kembali di My YouTube channel yang akan membahas seputar materi SKD seleksi CPNS tahun 2023, mulai dari TWK, TIU, dan TKP. Jadi sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya, sehingga ketika ada video terbaru dari kami, ada notifikasi yang akan muncul. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak untuk membahas materi tes intelijensi umum atau TIU, khususnya pada submateri figural analogi. Jadi sebelum kita mulai, nanti saya akan mencoba untuk menjelaskan apa itu figural analogi dan bagaimana contoh-contoh dari soal figural analogi. Tanpa berbasa-basi lagi ya, kita mulai dari pembahasan terkait dengan materi figural analogi. Perlu kita pahami bersama sebelum kita masuk kepada contoh soal, sebenarnya apa tujuan di figural analogi ini masuk atau tergolong di dalam tes intelijensi umum atau TIU, di mana tujuannya adalah tes analogi gambar itu berkaitan dengan kemampuan individu dalam bernalar. Jadi mulai perbandingan dua gambar ya yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep tersebut pada situasi yang lain. Sekali lagi, tujuan dari figural analogi dapat kita sederhanakan bahwa berkaitan dengan kemampuan individu dalam hal bernalar melalui perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu, sehingga nanti akan diperoleh bagaimana konsep tersebut diterapkan pada situasi yang lain. Itu tujuannya. Kemudian perlu kita pahami juga, selain tujuan dari figural analogi, kita wajib memahami bagaimana tipe soalnya. Yang pertama, nanti akan disajikan bagaimana perbandingan dua gambar. Kemudian yang berikutnya akan terdapat membandingkan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Dan yang paling penting yang wajib kita pahami, yang menjadi dasar dalam menjawab soal figural analogi itu sendiri adalah bagaimana tes figural itu biasanya ada yang bersifat pencerminan. Jadi tes figural pencerminan yaitu merupakan tes cermin gambar atau mirror ya. Jadi pada tes ini setiap peserta bertugas untuk mencari bayangan. Ini yang penting juga kita pahami. Jadi ada bayangan dari gambar tersebut. Untuk bisa menyelesaikan soal ini, anggaplah kita sedang berada di depan cermin. Jadi anggap saja nanti dua gambar itu berada pada posisi pencerminan ya, atau dalam mencari bayangannya. Kemudian tujuan tes ini adalah untuk mengukur kecerdasan, kemudian ketelitian dan penglihatan atau solving problem. Nah, itu yang menjadi dasar bagi kita bersama untuk menjawab soal dari figural analogi. Baik, kita lanjutkan bagaimana contoh sebenarnya dari figural analogi. Kita mulai dari contoh yang pertama. Ini merupakan contoh dari soal figural analogi bahwa soal ini menunjukkan ada gambar persegi panjang ya, kemudian ada juga titik hitam. Kita mulai dari gambar yang pertama dulu ya. Jadi ada persegi panjang, kemudian persegi, di mana di gambar berikutnya itu juga hampir sama. Cuman ini kita anggap seperti konsep yang tadi saya jelaskan, itu adalah bagaimana pencerminan atau bayangan. Hanya saja di gambar ini itu ada titik hitam pada posisi tengah-tengahnya ya. Jadi ini pencerminan ya. Kalau bisa saya gambarkan, ini merupakan pencerminan dari gambar yang pertama. Kemudian di gambar berikutnya ini sama dengan ya. Konsep ini juga kita gunakan untuk menjawab soal berikutnya atau
pada gambar berikutnya. Di sini terdapat gambar ada segitiga sekarang ya dan persegi. Kita cari juga figuralnya ya, atau dari gambar yang sama seperti gambar yang ketiga ini. Saya ini gambar ketiga ya. Ini gambar yang kedua, ini gambar pertama. Ini kemudian gambar yang keempat. Kita cari komposisi yang sama dengan konsep pencerminan kembali. Jadi anggap antara gambar 3 dan gambar 4 itu ada cermin ya. Kita lihat komposisinya, kalau kita anggap ini cermin ya, sebelah kiri itu adalah persegi ya. Nah, kalau yang ada perseginya itu yang C dan D ya. Dalam persegi posisinya di sebelah kiri, sehingga ini jelas bukan jawaban. Kemudian yang B juga bukan jawaban, termasuk yang E. Kemudian kita lihat kembali di konsep di gambar nomor 2 ini ada titik hitam di bagian tengah. Sekarang kita sesuaikan juga. Jadi yang mana terdapat posisi di tengah itu ada gambar titik hitam. Nah, kalau kita perhatikan kalau yang C tidak ada ya, sehingga ini bukan menjadi jawaban, sehingga figural analogi untuk soal yang pertama jawaban yang paling tepat itu adalah opsi yang D ya. Ini yang jawaban yang paling tepat. Nah, jadi untuk gambar yang keempat yang paling cocok untuk mengisi itu adalah opsi yang D. Kita lanjutkan kepada contoh berikutnya, ada contoh nomor 2. Jadi ini ada gambar pertama ya, kemudian ini gambar kedua, kemudian ada gambar ketiga, dan ada gambar yang keempat. Nah, di gambar pertama kita wajib cermati bahwa ada segitiga siku-siku ya, kemudian ada persegi juga yang diarsir pada bagian tengahnya. Kemudian di gambar yang kedua, ternyata segitiga siku-siku ini berubah itu menjadi persegi panjang. Jadi bagian yang hilang atau setengah ini dikumpulkan menjadi bagian yang utuh di gambar yang kedua. Hanya saja bentuk dari persegi ini berubah itu menjadi segitiga. Tetapi posisi gambar yang diarsir pada bagian tengah itu tetap ada. Nah, kemudian kita analogikan hal ini juga sama di gambar yang ketiga. Jadi gambar ketiga ini ada setengah lingkaran ya. Saya anggap setengah lingkaran panjang. Kemudian ada persegi, kemudian di tengah-tengahnya diarsir. Nah, kita analogikan yang nomor 2, gambar nomor 2 ini ke nomor 4. Bahwa itu terdapat setengah lingkaran itu akan menjadi penuh dengan catatan diarsir. Nah, jadi diarsir sebelah kanan ya. Sehingga kalau opsi yang B ini kurang tepat ya. Jadi yang A sementara kita simpan dulu yang C, D, dan E. Kemudian analogi berikutnya, jadi dari persegi ya di gambar pertama ini berubah menjadi segitiga di gambar kedua. Kita bawa ke gambar keempat, jadi berubah menjadi segitiga dengan catatan diarsir bagian tengah. Nah, jadi kalau yang A itu tetap persegi sehingga ini bukan menjadi jawaban. Kemudian yang D juga bukan jawaban, termasuk yang E juga bukan menjadi jawaban. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah opsi yang C. Nah, jadi opsi yang C, analogi yang paling cocok, yang paling sesuai untuk mengisi pada gambar yang keempat. Jadi setengah lingkaran yang tadi itu sudah menjadi lingkaran memanjang yang penuh dengan catatan diarsir. Kemudian persegi tadi berubah menjadi segitiga dengan catatan bagian segitiga yang bagian tengah itu tetap ada arsirannya.
Sehingga opsi yang paling tepat sekali lagi itulah opsi yang C. Kita lanjutkan kepada contoh soal berikutnya. Soal nomor 3 masih terkait dengan figural analogi. Ini merupakan salah satu soal pada materi Q untuk seleksi CPNS tahun 2023. Kita wajib untuk melatih bagaimana penalaran kita di bidang analogi figural ya. Seperti contoh sebelumnya, kita anggap ini gambar pertama, kemudian ini gambar kedua, ini gambar ketiga, dan ini gambar yang keempat. Kalau kita perhatikan, gambar pertama ini ada 3 ya. Itu ada persegi, kemudian ada lingkaran hitam di bagian tengahnya. Kalau di gambar yang kedua, itu ada lingkaran, kemudian ada persegi, kemudian lingkaran hitam tadi itu menghilang menjadi warna putih. Jadi lingkaran yang ada di gambar pertama ini keluar. Jadi dibawa keluar dengan catatan warnanya akan menjadi hilang. Warna hitam itu berubah menjadi warna putih. Kemudian hal ini kita analogikan di gambar yang ketiga. Jadi ada bintang, kemudian ada gambar yang persegi 6 ya. Kalau kita cermati itu merupakan ada gambar persegi 6. Caranya sama seperti gambar 1 dan gambar 2 bahwa bidang persegi 6 ini kita bawa keluar ya. Dengan catatan warna hitam itu akan menjadi hilang tanpa ada perubahan di gambar bintang ya. Sehingga jawaban yang tepat kalau ini bintangnya berubah warna, kurang tepat, ini juga kurang tepat, nah, ini juga kurang tepat yang C. Nah, gambar yang paling cocok dan sesuai itu adalah gambar, ya, jadi A dan B ini tepat ya. Dua opsi, mohon maaf, kita cermati kembali ya. Di sini ada berapa sudut? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau yang ini 6 apa 7 kita hitung kembali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kalau yang di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini. Sehingga jawaban yang paling tepat sesuai dengan gambar dari nomor 3 ini adalah opsi yang B. Kita perlu hati-hati juga di bagian jumlah sudut ya. Ini kurang tepat kalau opsi yang A. Sekali lagi jawaban yang paling sesuai untuk misi gambar nomor 4 itu adalah opsi yang D. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 4. Itu bagaimana diilustrasikan bahwa ada gambar persegi, kemudian persegi 4, persegi 5, persegi 6. Begitu juga di gambar berikutnya, itu ada gambar, ya. Kita anggap bahwa ini gambar 1, kemudian ini gambar 2, ini gambar 3, dan ini gambar yang keempat. Nah, kalau kita perhatikan, ini merupakan konsep terbalik ya. Kalau tadi kita melihat analoginya dari gambar 1 dan gambar 2, kalau sekarang ini dibalik. Gambar 3 dan gambar 4 itu menjadi contoh untuk di gambar 1 dan 2. Kalau kita perhatikan, ini adalah merupakan analogi pencerminan ya. Jadi dianggap sebagai cermin bagaimana hasil dari gambar 3 itu cerminannya di gambar yang keempat. Sehingga kalau di gambar pertama itu ada persegi, kita cari pencerminannya. Kita anggap ada cermin juga di sebelah sini. Nah, kalau kita cermati, yang paling tepat itu cerminnya kalau yang ini terbalik ya. Persegi 5-nya ini kurang tepat. Kemudian kalau yang B, ini bagian segitiganya
itu terbalik kurang tepat juga. Kalau yang C juga kurang tepat ya. Termasuk juga yang D kurang tepat. Sehingga pencerminan untuk gambar pertama itu yang paling tepat itu adalah opsi yang E. Nah, ini pencerminan yang paling sesuai untuk mengisi gambar di nomor 2. Ya. Baik, kita lanjutkan kepada soal terakhir untuk contoh soal figural analogi. Coba diperhatikan gambar soal terakhir, soal nomor 5 pada sesi kali ini ya. Jadi ada persegi 4 atau belah ketupat yang pertama, kemudian ada persegi, kemudian ada bidang berikutnya persegi 6 ya. Yang ditanyakan apa gambar yang cocok untuk melengkapi tanda tanya ini. Kalau kita perhatikan ini belah ketupat kemudian kombinasi ya. Ini sebenarnya figural analogi kombinasi dari dua gambar ini. Jadi ini dikombinasikan. Ini juga dikombinasikan ini juga dikombinasikan ini. Nah, sehingga hasilnya ini. Kalau kita perhatikan, bidang ini ditambah dengan bidang ini hasilnya ini. Kemudian ada gambar persegi ditambah dengan atau dikombinasikan dengan gambar yang kedua itu menghasilkan ini. Nah, sekarang gambar terakhir jika dikombinasikan dengan ini apakah hasilnya yang A, yang B, yang C, yang D ataukah yang E. Nah, yang jelas yang A bukan ya. Kemudian kalau yang C itu juga bukan. Kemudian kalau yang D kita perhatikan ini juga bukan menjadi jawaban ya kalau opsi yang D. Kemudian kalau opsi yang E itu juga bukan, sehingga jawaban yang paling tepat kombinasi dari gambar ini dengan gambar berikutnya itu adalah opsi yang D. Jadi opsi yang B yang paling tepat untuk mengisi tanda tanya yang ada pada gambar di sini ya. Baik, itu sebagai contoh bagaimana soal figural analogi. Sekali lagi jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga ada pemberitahuan ketika ada video terbaru dari kami. Tetap semangat, jadi latihan yang rutin sehingga apa yang menjadi cita-cita dan apa yang menjadi impian dapat tercapai untuk masuk di seleksi CPNS tahun 2023. Tetap semangat, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.